Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari terdapat dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-21. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Shalom, selamat pagi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita pada hari ini adalah penderitaan Kristus sebagai teladan. Mengapa penderitaan Kristus menjadi teladan bagi para hamba-hambanya dan bagi para kita semua yang beriman kepada pribadi Yesus Kristus? Karena ternyata keteladanan yang dinyatakan oleh Kristus dalam penderitaannya adalah sesuatu hal yang tidak kita dapatkan dari pemimpin-pemimpin yang pernah ada di dunia ini. Ketika Yesus Kristus menderita, disalibkan, ternyata kita tidak menemukan keberdosaan di dalam dirinya. Dia dihakimi oleh para hakim yang tidak pernah adil. Padahal hakim yang sesungguhnya adalah Allah sendiri. Lihatlah bagaimana cara Allah mempermalukan kebijaksanaan yang terdapat dalam dunia ini. Ini menjadi kritik kepada para pemimpin-pemimpin juga, bahwa seharusnya keteladanan itu harus dinyatakan sama seperti yang dilakukan oleh pribadi Yesus Kristus. Ia tidak bercela, ia tidak melakukan noda dan dosa. Malahan ia menyerahkan nyawanya kepada setiap mereka yang percaya kepadanya. Ketika ia disalibkan, ia menderita, ternyata ia sedang menyelamatkan setiap insan yang percaya kepada namanya. Dan kini saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kini kita dituntut dalam pemahaman hidup yang demikian. Jika kita menderita kepada apa yang kita inginkan, tetapi kita tidak mau menderita kepada apa yang lebih baik, itu bukanlah makna hidup yang sesungguhnya. Jika saya dihukum karena keberdosaan saya, apakah ada istimewanya yang saya dapatkan dari hal tersebut? Malahan ketika kita menderita, kita sedang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan kita menderita karena kita melakukan segala rangkaian tipu muslihat. Lihatlah cara Yesus Kristus menyatakan anugerah itu. Dan malahan Rasul Petrus sendiri berkata, jika kamu mengalami penganiayaan bukan karena keberdosaanmu, itu malahan adalah anugerah. Coba kita bayangkan ketika kita menghadapi segala persoalan untuk mempertanggungjawabkan keberimanan kita, dan kita tidak menjadi pribadi yang takut dan mundur atau bahkan menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Rasul Petrus berkata, itu juga adalah anugerah. Mengapa itu adalah anugerah? Karena ketika seseorang mampu mempertahankan kebenaran, meskipun ia harus menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidupnya, berbagai macam tantangan dan ancaman, itu adalah suatu penguatan yang tidak didapatkan oleh pribadi manusia itu sendiri. Tetapi ada yang mendorong kita untuk terus bersaksi. Itulah yang dihidupi oleh Yesus Kristus dan dinyatakan kepada kita. Sehingga hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus dan jadilah para hamba-hamba Tuhan yang sejati, yang setia, yang tidak takut kepada manusia, tetapi takut dan tunduk akan perintah Tuhan. Tuhan memberkati saudara, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih Bapa atas tuntunan-Mu dalam pemberitaan firman hari ini. Kiranya Engkau memampukan kami sehingga kami menjadi tetap setia. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami bertanggung jawab dalam iman kami kepada Yesus Kristus. Sehingga segala penderitaan yang boleh kami hadapi bukanlah suatu nasib buruk, melainkan adalah anugerah yang Tuhan
berikan kepada kami, sehingga kami juga mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Ampunkan segala dosa dan kekurangan kami Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.